Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini dan masih bersama dengan Bang Iskandar. Oke, Bang Is, Bandar Lampung otomatis menjadi sorotan karena memang apa yang dibangun di Bandar Lampung itu seperti melihatlah Provinsi Lampung seperti itu. Nah, untuk perumahan yang beberapa waktu lalu sempat viral, bukan cuma di Lampung tapi di luar Lampung pun itu menjadi viral, Bang Is. Itu seperti apa sebenarnya aturan, sudah tepatkah aturan yang ada di Kota Bandar Lampung untuk pembangunan perumahan, Bang Is? Ya, jadi kalau kita merujuk kepada peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 10 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2030 itu Perda ini hadir dalam rangka bagaimana Bandar Lampung merubah wajahnya jadi kota metropolitan gitu, kira-kira seperti itu. Nah, tentu Perda ini hadir masih menjadi persoalan sebenarnya. Ada persoalan-persoalan karena Bandar Lampung sendiri alamnya berbeda dengan kota-kota lain. Bandar Lampung itu sama seperti kota Manado, ya kan, banyak gunung, juga banyak perbukitan, juga dataran-dataran rendah dan pinggir pantai. Nah, kalau umpama daerah-daerah pegunungan tidak dipelihara, dilindungi istilahnya, maka akan terjadi dampak yang sangat luar biasa. Musim hujan terjadi longsor, musim hujan terjadi banjir, musim panas atau musim kemarau itu terjadi kekeringan dan juga kekurangan air. Nah, maka itu pemerintah baik itu Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung harus sama-sama duduk satu meja membahas bagaimana ke depan Bandar Lampung ini tidak terjadi lagi longsor di tengah-tengah kota. Dan sangat memalukan sekali sebuah rumah mewah itu longsor disapu oleh air, resapan air di bawahnya. Kan harganya begitu mahal, Mbak. Ya kan? Tapi dengan sekejap mata seperti seperti gempa aja langsung toh. Nah ini kalau dilihat tata ruang dari perumahan mewah tersebut jelas-jelas itu dulu resapan air. Resapan air. Iya. Oke Bang Is, itu adalah resapan air ya seperti itu. Akhirnya dibangun perumahan, bahkan bisa dibilang perumahan mewah. Jadi apakah ada perubahan itu sudah tidak menjadi resapan air lagi atau seperti apa gitu Bang Is? Ini pasti berkaitan dengan izinnya seperti itu. Jadi ini kawasannya kawasan hijau, ya kan, kawasan resapan air, tapi karena perda tata ruangnya dirubah, tentu ini sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena berdasarkan tata ruang, berdasarkan perda yang diterbitkan tahun 2011. Itu berarti pembangunan tidak salah di area itu? Ya, memang tidak salah. Ya kan, dia tidak menyalahi, tapi kalau kita merujuk beberapa puluhan tahun, memang daerah itu tidak boleh didirikan bangunan perumahan gitu loh, Mbak. Tapi karena itu tata ruangnya dirubah, maka itu diperbolehkan. Ya kan, tentu ini kalau umpama aparat cerdas, pegawai pun cerdas, anggota parlemen juga harus cerdas. Harusnya dia harus kembali ke belakang dahulu. Kenapa daerah tersebut yang tadinya daerah resapan air dijadikan daerah perumahan? Betul. Ya kan, ada apa-apanya pembentukan perda ini? Ya kan, ada 4 bulipatnya perda ini, sehingga perda-perda yang kawasan-kawasan zona hijau, kawasan resapan air itu harus dievaluasi. Iya, betul. Ya kan? Kenapa? Umpama di daerah Kemiling, di dataran di atas itu luar biasa. Sekarang perumahannya sampai beberapa puluh hektar sudah jadi perumahan. Padahal daerah itu daerah resapan air. Nah ini dibenarkan oleh peraturan daerah tentang tata ruang tadi, Mbak. Ya kan? Perumahan tidak salah. Tidak salah, karena memang sudah ada perdanya perubahan itu. Jadi untuk sejauh ini, Bang Is, itu untuk kelongsoran di perumahan mewah itu, jadi sejauh ini sudah seperti apa, Bang Is? Ya, saya kira harusnya perda itu harus dikaji lagi. Ya kan, tata ruangan di Bandar Lampung itu harus dikaji lagi. Jangan sampai
Perda yang disahkan 2011 itu menjadi persoalan di kemudian hari, ya kan? Semua daerah-daerah resapan air itu pada akhirnya jadi pemukiman, ya kan? Apa yang akan terjadi kita lihatlah 5 sampai 10 tahun lagi. Umpama 2011, sekarang 2021, 10 tahun dibentuknya sudah ada yang terjadi, Mbak. Nah, ini tugas Lampung Pos mengingatkan supaya ke depan berhati-hati mendirikan bangunan di daerah-daerah yang memang rawan bencana di Lampung ini. Jadi memang Perda sudah ada perubahan di tahun 2011 gitu ya, dan juga sekarang perumahan sudah ada di mana-mana. Ini permasalahan yang tidak kecil ya Bang Is ya. Lalu sebenarnya solusi apa sebenarnya yang bisa ditawarkan atas permasalahan seperti ini Bang Is? Iya, saya kira Lampung Pos dalam tajuk yang hari ini jangan sampai ya kan kita kepentingan bisnis melupakan kepentingan lingkungan. Betul. Ya kan? Kepentingan bisnis boleh, tapi kita harus melihat bagaimana kepentingan lingkungan. Nah, solusi yang ditawarkan bagaimana perda-perda yang mengatur soal lingkungan, soal perumahan dan juga yang lain-lain itu harus dievaluasi. Kita lihatlah alam Bandar Lampung ini kan. Kita sangat cinta bagaimana Bandar Lampung ini apik, ya kan, tidak banjir seperti di kota-kota lain. Baru hujan sebentar 1 jam semuanya banjir. Nah, ini kan bahaya gitu loh, Mbak. Ya kasihan orang-orang yang berada di dataran rendah, gitu. Nah, begitu juga aturan-aturan yang dalam lintas bidang, lintas instansi juga harus duduk bersama menjelaskannya. Jangan sampai lembaga ini mengeluarkan izin dan lembaga satu ini kan sukar untuk menerbitkan izin. Maka itu sangat kehati-hatian lah bagaimana ke depan Lampung ini tidak terjadi longsor, tidak terjadi banjir dan juga bencana-bencana yang lain. Dan ingat, seperti yang disampaikan oleh BMKG beberapa hari yang lalu, Lampung salah satu daerah rawan bencana dan rawan gempa, juga rawan tsunami. Nah, ini sangat kekhawatiran kita bagaimana kita selalu mengingatkan pemerintah, kita selalu mengingatkan kepada pengambil kebijakan termasuk masyarakat selalu berhati-hati daerah rawan bencana seperti di Lampung. Intinya adalah selalu mengevaluasi apapun yang akan dibuat keputusan ya Bang Is ya. Bang Is, nanti kita lanjut untuk membahas trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.